datang di Kriwil Live, ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin tentang bisa nggak sih bayi itu bener-bener sembunyi ketika kehamilannya tidak diinginkan. Itu beneran atau cuma di drakor aja atau gimana? Nah, beberapa saat yang lalu memang beredar cuplikan drakor, kalau nggak salah judulnya The First Responders. Ini aku kasih lihat cuplikannya. 숨어서 자랐던 친거예요. 아니, 그러니까 숨어서 자랐다는 게 저렇게 다르단 얘기야? 모체가 임신거부증이거나 원치 않았던 임신인 경우 태아가 취하는 생존전략이에요. 해동도 하지 않고 꽁꽁 숨어버리는 거죠. Nah, dalam cuplikan tersebut itu ada adegan yang bilang kayak, ya bayinya memang sembunyi karena tidak diinginkan. Nah, sembunyi di sini itu sebenarnya bukan harafiah dia benar-benar sembunyi ngumpet di balik plasenta gitu misalnya ya, tetapi lebih kepada memang bayi-bayi yang kehadirannya tidak diinginkan atau kurang diinginkan itu memang cenderung bisa mengalami pertumbuhan yang terhambat, atau besarnya atau ukurannya atau pertumbuhannya itu tidak sesuai kondisi kalau misalnya dia sesuai umurnya gitu loh. Jadi dia lebih kecil. Jadi kayak misalnya kehamilannya ini udah 6 bulan misalnya, tetapi ternyata dari hasil USG itu janinnya baru segede janin 4 bulan seperti itu. Jadi bersembunyi di sini maksudnya karena dia kecil, jadi si ibu ini tidak nampak seperti hamil karena perutnya tidak sebesar orang-orang yang hamil pada umumnya. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua ibu yang ketika hamil perutnya kecil itu pasti kehamilannya tidak diinginkan atau bayinya menyembunyikan diri. Tidak seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kehamilan tidak diinginkan itu memang bisa berisiko bayinya mengalami IUGR atau intrauterine growth retardation. Tetapi IUGR itu tidak selalu disebabkan karena kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi ada sebab lain, misalnya karena ibunya anemia atau ibunya punya masalah kesehatan, misalnya preeklamsia seperti itu. Jadi tidak selalu ya. Jangan sampai nanti setelah nonton video ini terus kalau ada ibu-ibu yang perut hamilnya nampak kecil, kamu ini ya, kehamilannya tidak diinginkan ya. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai jadi julid. Nah, sebenarnya untuk ukuran perut sendiri itu memang banyak faktor yang mempengaruhi Bu. Jadi kayak misalnya genetika, terus kondisi perutnya sebelum hamil. Jadi kita pasti bisa tahu ya, ada ibu-ibu yang memang sebelum hamil tuh perutnya udah tebal duluan gitu. Soalnya itu lemaknya sudah lebih tebal duluan sehingga ketika hamil ya dia jadi perutnya tampak besar. Tapi ada juga mama-mama yang ketika sebelum hamil itu rajin olahraga sehingga perutnya itu benar-benar rata gitu. Ketika mereka hamil biasanya cenderung perutnya itu juga akan nampak lebih kecil karena lapisan lemaknya lebih tipis. Kemudian postur tubuh itu juga mempengaruhi. Otot perut itu juga bisa mempengaruhi besar kecilnya tampilan perut dari luar saat hamil. Cuman biasanya kalau yang ibu-ibu seperti itu, ketika kita USG itu ya janinnya tuh berkembang sesuai usia kehamilannya, bukan janinnya kecil atau sembunyi. Nah, balik lagi ke pembahasan awal, kenapa kok bisa ketika kehamilan itu kurang diinginkan atau tidak diinginkan, janinnya jadi kecil. Tidak diinginkan ini sebenarnya tidak selalu kehamilan di luar nikah ya, bisa aja kesundulan, belum sempat KB udah hamil lagi seperti itu bisa terjadi. Nah, ketika ibu mengalami kehamilan yang kurang diinginkan, maka yang pertama adalah kondisi psikologis, kondisi mental ibu itu belum siap. Jadi ibu rentan sekali mengalami rasa cemas, mengalami stres, mengalami ketakutan, overthinking, insomnia atau susah tidur. Nah, ketika kita stres, itu tubuh kita akan merilis hormon stres yang banyak. Dan hormon stres ini dapat mengalir juga nih ke janin melalui plasenta, sehingga akhirnya bisa mengganggu sirkulasi nutrisi dari ibu ke janin. Akibatnya ya kalau nutrisinya terganggu, distribusinya, tentu aja janinnya juga jadi terhambat pertumbuhannya, sehingga akhirnya janinnya jadi kecil. Kemudian si hormon ini juga bisa mempengaruhi siklus tidur janin loh gitu. Jadi kalau ibunya stres, ada hormon stres, itu hormon stresnya bisa masuk juga ke dalam janin, sehingga akhirnya janinnya juga mengalami masalah tidur, baik itu ketika di dalam kandungan maupun nanti ketika lahir. Nah, tentu saja tidur itu kan penting ya untuk pertumbuhan. Jadi kalau siklus tidurnya terganggu, maka tentu saja pertumbuhannya akan terganggu. Kemudian selain karena faktor stres, kadang-kadang ketika suatu kehamilan itu tidak diinginkan, maka ibu juga tidak menjaga kehamilannya dengan optimal seperti itu. Terutama ini misalnya ketika ibunya masih terlalu muda atau kehamilannya
di luar pernikahan gitu ya, maka kadang-kadang kehamilan ini kan cenderung disembunyikan karena takut dianggap aib atau apa, sehingga apa yang terjadi, ibu jadi tidak memeriksakan kehamilannya. Otomatis kalau nggak periksa ya kadang-kadang nggak minum suplemen juga. Ada juga kan yang udah periksa dikasih suplemen ya buat ayam-ayam mati aja, alias tidak diminum. Ayo, siapa yang seperti itu? Jangan ya. Nah, jadi otomatis karena tidak memantau kehamilannya, tidak pernah periksa, tidak pernah minum suplemen, maka kehamilannya ini jadi kurang maksimal gitu ya kesehatannya gitu. Terus ditambah lagi maemnya juga nggak diperhatikan, jadi udahlah nutrisi dari makanan mungkin kurang, kemudian suplemen juga nggak dapet, sehingga bisa jadi si ibu ini mengalami anemia atau kekurangan nutrisi, sehingga otomatis ya nutrisi ke janin berkurang dan otomatis pertumbuhan janinnya juga tidak optimal seperti itu. Nah, kemudian ketika ibu itu stres, biasanya plasenta itu juga akan melepas hormon yang namanya hormon kortikotropin. Ini adalah hormon yang mengatur jangka kehamilan. Nah, kalau hormon ini dilepas terlalu banyak, maka kehamilannya ini bisa beresiko terjadinya persalinan prematur. Aku baru aja bahas soal persalinan prematur ini. Ibu-ibu bisa main dan mencari tahu apa sih persalinan prematur itu, apa bahayanya dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah kalau bayi dilahirkan belum cukup bulan atau prematur, tentu saja berat badannya itu jadi belum maksimal juga gitu. Jadi akhirnya dia dilahirkan dalam kondisi bayinya itu kecil seperti itu. Jadi kalau misalnya kita tarik ke belakang gitu ya, kehamilan yang tidak diinginkan ini kan pasti ya ibunya stres, ibunya takut, ada tekanan sosial, kemudian dia minder, dia menyembunyikan kehamilannya, sehingga akhirnya selain stres kehamilannya juga jadi nggak terurus. Makanya kenapa kok banyak banget kehamilan tidak diinginkan yang kita nggak tahu gitu kalau ibunya hamil, karena perutnya cuma kecil, kemudian janinnya juga kecil, tidak sesuai dengan usia kehamilannya. Ya karena itu tadi sebabnya. Jadi sebenarnya bukan literally bayinya bersembunyi di balik plasenta, itu enggak, tapi itu istilah kayak ya karena ketika janinnya tidak diinginkan, maka dia pertumbuhannya juga kurang maksimal. Selain itu, perlu ibu-ibu ketahui kalau ibu dan bayi itu punya bonding atau ikatan yang kuat. Jadi sebenarnya ketika ibunya stres, ketika ibunya tidak menginginkan kehadiran bayinya, maka si bayi itu bisa merasakan gitu. Jadi walaupun kayak mosok sih gitu, tapi memang seperti itu. Jadi karena ya tadi salah satunya hormon stres juga dirilis masuk ke dalam tubuh bayi melalui plasenta, maka memang bisa berpengaruh juga terhadap habit, kebiasaan, dan psikologi anak nanti ketika anaknya sudah dilahirkan. Terlebih kadang-kadang ketika kehamilan itu tidak diinginkan, ketika sang bayi juga lahir ke dunia, itu ibunya itu punya resiko lebih tinggi untuk mengalami baby blues dan postpartum depression. Sehingga akhirnya kalau ibunya baby blues dan postpartum depression, ketika membesarkan anak, ketika parenting tentu saja akan berbeda dengan ibu-ibu yang tidak mengalami postpartum depression. Maka ini juga bisa berpengaruh pada kondisi psikologis anak dan cara parenting. Karena itu alangkah baiknya kalau misalnya kehamilan itu benar-benar direncanakan. Kalau kalian masih muda, masih belum ingin menikah, tetapi ternyata sudah aktif dalam melakukan hubungan seksual, ya lakukanlah hubungan seksual dengan aman. Jangan bergonta-ganti pasangan, menggunakan alat kontrasepsi, minimal kondom. Dan kalau misalnya ibu-ibu saat ini sudah punya anak satu gitu ya, terus mau KB masih maju mundur, tetapi kalau punya anak kok kayaknya juga belum siap, maka sebaiknya saranku segera putuskan mau pakai KB apa. Jadi memang kehamilan itu yang ideal adalah kehamilan yang direncanakan supaya siap kita itu sebagai seorang yang hamil, si ibu ini nanti siap kondisi mentalnya dan juga kondisi fisiknya. Nah, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Silahkan tinggalkan cerita di kolom komentar kalau kalian punya pengalaman tentang kehamilan yang tidak diinginkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.